Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Di video sebelumnya, kami sudah menjelaskan tentang software-software pendukung untuk streaming. Nah, kenapa kami menjelaskan itu? Jadi kami di gereja menggunakan 3 jenis kamera. Yang pertama ada handycam, yang kedua ada IV cam lewat USB, satunya lagi IV cam lewat wireless. Jadi kami kemarin menginstal driver EasyCap-nya dan juga ada IV cam-nya. Itulah mengapa kemarin sudah dipersiapkan software pendukung. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang OBS atau Open Broadcasting Software. Jadi silahkan di-download dulu, linknya ada di deskripsi atau kita langsung saja ke Google. Jadi apa sih OBS ini? OBS ini adalah Open Broadcaster Software atau software streaming, software broadcasting yang open gitu, yang terbuka. Nah, di sini bisa dipakai untuk Windows, Mac OS dan Linux. Jadi OBS Studio ini adalah Open Broadcaster Software. Jadi benar-benar gratis ya, benar-benar open source. Nah, di sini ada penjelasannya, silahkan dibaca dulu, nggak masalah. Setelah itu silahkan dilihat-lihat. Nah, ini silahkan pilih yang sesuai dengan spesifikasi komputer kita. Kami menggunakan Windows, jadi kami mendownload yang Windows. Tunggu sampai downloadnya selesai, dan bila sudah selesai kita bisa langsung install atau in folder, lalu kita install seperti biasa. Ini versi 27. Bila nanti muncul user control panel gitu, silahkan diklik yes aja. Nah, kita tunggu. Kita klik next. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Jadi ini sudah menginstal. Jadi sebenarnya kami juga pernah menggunakan vMix atau vMix itu jadi kayak software streamer juga, cuma dia berbayar. Ada trialnya selama 60 hari. Tapi kami juga memiliki kelemahan, yaitu kalau pakai vMix dia terlalu berat buat komputer kami. Jadi untuk menghindari sesuatu yang tidak disangka, jadi kami menggunakan OBS. OBS itu benar-benar ringan. Kalau kita bandingin ukurannya itu jauh beda gitu. Jadi OBS itu kecil ukuran untuk aplikasinya, tapi berfungsinya sama. Tapi kalau di OBS juga bisa bisa disesuaikan, misalnya mau lebih ringan atau lebih apa gitu. Nah, ini sudah terinstall. Kita klik finish. Tapi kalau tadi muncul launch itu gak usah dicentang. Jadi ini tampilannya pertama kali seperti ini. Kita close aja karena nanti kita bisa setting. Nah, jadi kita akan setting. Jadi yang pertama kita langsung masuk aja ke pengaturan, tapi sebelum itu kita klik file, setting. Nah, di sini ada general nggak usah diapa-apain. Stream. Nah, ini kita mau pakai YouTube ya. Kami menggunakan YouTube primary, terus stream kayaknya cara mendapatkannya bagaimana? Kita masuk ke YouTube. Jadi kita harus masuk YouTube. Jadi kami menggunakan YouTube. Jadi kami menggunakan platform YouTube. Jadi harus dihubungkan. Nanti kalau streaming kita butuh keystream atau kunci streaming ya.
Nah, di situ kita bisa klik yang ujung kanan atas buat live streaming. Jadwalkan streaming buat baru. Nah, di sini nanti tulis terserah apa. Kalau kami ini hanya percobaan, jadi kami menggunakan percobaan. Nah, sudah di setting semuanya, klik buat streaming. Nah, kita langsung lihat di kunci streaming ya, tempel ke encoder. Nah, ini rahasia ya, jadi kita bisa langsung salin aja. Lalu kita paste di sini, Ctrl V. Nah, kita apply, kita oke. Lalu selanjutnya kita langsung masuk ke video. Di video ini kita akan mengatur tentang ukuran videonya gitu ya. Kita pilih yang 1280 sama 1280 juga. Ada base sama output ya. Jadi base itu dasar, output itu yang keluar di YouTube. Nanti downscale filternya kita pilih yang bikubik aja. Jadi kalau ini ada penjelasannya ya, bilinear itu lebih cepat tapi blur, lanskos itu lebih tajam tapi lebih besar gitu ya. Kita pilih bikubik aja yang normal. Nah, untuk FPS nya 30. FPS itu apa sih? FPS itu frame per second ya. Kita apply. Nah, setelah di play kita masuk ke hotkeys. Ini nggak usah dulu nanti. Nah, sekarang kita masuk output. Jadi output ini adalah yang dihasilkan di YouTube-nya. Nah, kita modenya ganti advance. Di advance kita pilih pengaturan streaming. Nah, pengaturannya seperti ini. Ini pengaturan normalnya. Kita akan ubah sedikit. Encodernya tetap X264. Lalu rescale outputnya dinyalakan, jangan lupa. Nah, rescale outputnya diganti dengan 100.280 x 720 ya. Kalau belum bisa diganti silahkan klik apply dulu untuk yang ukuran video. Nah, rate controlnya kita VBR. Saya kurang tahu apa itu VBR, tapi menurut saya tahu informasi bahwa VBR itu lebih ringan gitu. Nah, sekarang kita akan mengatur bitrate. Jadi bitrate itu apa sih? Kalau kita cari di Google, bitrate itu kecepatan bitrate. Bitrate itu adalah kecepatan yang digunakan per detik. Berapa kecepatan internet yang digunakan per detik gitu. Nah, kita bisa cari di Google. Sebenarnya ini terserah teman-teman ya mau berapa mengaturnya, tapi kalau kami mengaturnya 2,5 Mbps atau 2500 kbps. Kenapa nggak 5 Mbps? Di situ tulisannya 720p 5 Mbps sampai 7,5. Karena menurut saya 2,5 aja udah cukup gitu ya. Nah, kita akan mengecek internet kita apakah cukup untuk mengatur kecepatan segitu gitu. Kita klik go. Jadi kami menggunakan 2,5 Mbps bukan karena apa? Karena kami juga memperhatikan penonton di rumah. Nah, di situ ada upload. Nah, itu yang kita perhatikan itu yang upload ya. Ada 88 Mbps, ini cukup besar, 88.000 kbps. Tapi kami juga memperhatikan penonton di rumah gitu. Nah, kita atur lagi di output tadi. Nah, maka dari itu kami gunakan 2500 kbps atau 2,5 Mbps. Sebenarnya kita bisa menggunakan 5 Mbps ya, tapi kalau 2,5 aja bisa, kenapa enggak gitu. Tulisannya udah jelas, gambarnya juga udah jelas kok. Kalau kalian main mengatur 5 juga nggak masalah, suka-suka. Nah, untuk ini kita klik use custom buffer size biar sama. Terus ultra fast itu
CPU-nya bergerak cepat tapi ringan. Kalau placebo itu lambat tapi lebih berat. Jadi kita pilih yang medium atau very fast ya, supaya nggak terlalu berat karena spesifikasinya biar ringan. Kita pilih juga baseline untuk profilnya. Untuk tone-nya kita pilih fast decode. Jadi film itu berat gitu, tone untuk film berat, tapi kalau untuk zero latency atau lebih ke bawah dia akan lebih ringan. Kita pilih fast decode yang jangan terlalu berat dan jangan terlalu ringan. Ini suka-suka ya, bisa diatur-atur sendiri. Kita klik play, lalu kita recording audio sama replay buffernya nggak usah diapa-apain, biar sama. Nah terus selanjutnya di audio. Di audio ini kita mau atur apa? Kita mau atur sumber audionya. Jadi di global audio device, di desktop audio, itu adalah audio yang keluar dari desktop atau komputer. Kita mau ambil dari mana audionya? Bisa dipilih dari digital audio ataupun tapi kami tidak menggunakan desktop audio, jadi kami disable. Bisa menggunakan speaker juga sebenarnya. Nah, untuk mic-nya kami menggunakan mikrofon 2 high definition audio device atau yang dari colokan di belakang CPU ya. Nah, untuk mengatur default kita bisa ke control panel hardware and sound. Lalu di situ kita bisa masuk ke ini playback itu speaker ya. Lalu recording itu mic-nya. Nah, mic-nya yang dipakai itu yang atas itu ya. Nah, pilih kanan, lalu set as default. Jadi nanti kalau default dia akan sumbernya itu dari mic yang kita tuju. Kalau kami dari mixer ya, dari sound system, itu nanti namanya mikrofon 2. Itu sama aja kayak default, sama terserah. Nah, udah seperti itu. Untuk settingan lainnya adalah monitoring device. Monitoring device itu apa? Monitoring device adalah perangkat yang digunakan untuk monitor suara yang ada di OBS. Jadi kalau di OBS ada pengaturan monitor sama output. Monitor itu untuk kita mendengarkan sebagai streamer. Output itu nanti yang dikeluarkan di YouTube. Kita bisa atur itu di OBS. Jadi enaknya itu kayak gitu. Nah, monitoring device yang kami gunakan adalah speaker, atau dia akan masuk kembali ke yang namanya mic gitu. Tapi nanti dia akan nggak ducking, nggak playback karena ada settingannya nanti. Kita apply lalu kita ke hotkeys. Hotkeys itu adalah kunci panas ya. Lalu ada advance, kita okein aja. Sekian video dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Jadi kami membuat video ini untuk menjelaskan dasar-dasarnya ya. Nah, mungkin tadi baru sampai setting ya. Nah, bila ada suara-suara mengganggu itu mohon maaf ya bila terganggu. Dan untuk rekaman kali ini kami cukupkan untuk settingannya dulu, pengaturan. Dan pengaturan sebenarnya bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Tidak harus persis seperti kami ya. Untuk video selanjutnya kami akan mencoba untuk menjelaskan tentang source. Kalau kita bisa lihat source itu yang di ujung kiri itu, di situ ada source atau sumber. Jadi kita akan masukkan sumber-sumber yang diperlukan untuk streaming. Seperti ada gambar, ada layar, ada kamera, ada browser. Itu kita akan belajar itu di video selanjutnya. Jadi sekian video dari kami, terima kasih telah menyaksikan. Bila suka silahkan di like, atau bila ada pertanyaan silahkan komentar. Silahkan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.